Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Megawati Junaidi dengan NIM 1057311110023. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas final saya di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ainun Arisah, MSPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang analisis rasio keuangan sebagai detektor kecurangan. Studi kasus manipulasi laporan keuangan e-Fishery. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Startup e-Fishery tersandung kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan. Hasil audit menunjukkan manajemen memiliki dua laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal. Pada laporan keuangan internal, e-Fishery mengumpulkan pendapatan senilai 2,6 triliun rupiah selama periode 9 bulan, yakni Januari hingga September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan e-Fishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar senilai 12,3 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan e-Fishery melonjak tajam pada 2021 senilai 1,6 triliun rupiah, lalu 2022 menjadi 5,8 triliun rupiah, dan 2023 menjadi 10,8 triliun rupiah. Manipulasi yang dilakukan e-Fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Hussaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan, padahal kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000. Analisis rasio keuangan sebagai detektor kecurangan. Studi kasus manipulasi laporan keuangan e-Fishery. Pendahuluan. e-Fishery, sebuah startup di sektor aquaculture yang berfokus pada teknologi perikanan, menjadi pusat perhatian setelah terungkap adanya manipulasi laporan keuangan. Investigasi internal menemukan bahwa perusahaan melakukan markup pendapatan hingga 9,7 triliun rupiah selama periode Januari hingga September 2024. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya analisis rasio keuangan dalam mendeteksi kecurangan akuntansi sebelum menyebabkan dampak besar pada investor, pemangku kepentingan, dan ekosistem bisnis secara keseluruhan. Kronologi. Pada tahun 2013, e-Fishery didirikan sebagai startup yang berfokus pada teknologi perikanan, khususnya untuk mengembangkan solusi otomatisasi pemberian pakan ikan dan udang. Pada tahun 2018 hingga 2023, perusahaan berhasil menarik minat investor besar dan meraih pendanaan signifikan. Produk e-Fishery mulai digunakan secara luas di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2024, e-Fishery dianggap sebagai salah satu startup unicorn potensial di Indonesia dengan valuasi tinggi.
terutama berkat pelaporan kinerja keuangan yang terlihat impresif. Maret 2024, beberapa investor mulai mempertanyakan keakuratan laporan keuangan Fischery yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan hingga 400% dalam 2 tahun terakhir. Juli 2024, whistleblower dari internal perusahaan melaporkan adanya praktik manipulasi data keuangan kepada pihak manajemen. Agustus 2024, manajemen Fischery membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki laporan whistleblower. Temuan awal perbedaan signifikan antara laporan keuangan internal dan eksternal. Laporan internal menunjukkan pendapatan sekitar 2,6 triliun rupiah sesuai aktivitas operasional. Laporan eksternal yang dirilis kepada investor menunjukkan pendapatan 12,3 triliun rupiah, peningkatan signifikan pada piutang usaha tanpa dasar transaksi yang jelas. Investigasi menemukan adanya kontrak penjualan fiktif dengan beberapa pelanggan yang sebenarnya tidak pernah melakukan transaksi. Oktober 2024, modus manipulasi laporan keuangan mulai terungkap. Markup pendapatan dilaporkan 4,8 kali lipat lebih besar dari yang sebenarnya. Transaksi penjualan yang belum terjadi diakui sebagai pendapatan. Penggelembungan piutang usaha. Pencatatan piutang usaha yang tidak realistis untuk mencocokkan angka pendapatan yang dilaporkan. Manipulasi biaya operasional. Beberapa biaya operasional ditunda pencatatannya untuk meningkatkan margin laba. November 2024, setelah hasil investigasi selesai, Dewan Direksi Fischery mengambil langkah tegas. CEO dan beberapa petinggi perusahaan termasuk CFO dicopot dari jabatan mereka. Perusahaan menunjuk CEO interim untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor. Fischery bekerja sama dengan pihak auditor eksternal untuk mengaudit ulang laporan keuangan. Dampak yang ditimbulkan terhadap Fischery, yaitu kehilangan kepercayaan investor dan mitra bisnis, penurunan valuasi perusahaan secara drastis, dan potensi gugatan hukum dari investor dan pemangku kepentingan. Dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem startup Indonesia. Kasus ini menciptakan kekhawatiran tentang praktik transparansi dan tata kelola perusahaan di sektor startup. Regulator mulai meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan teknologi. Desember 2024, manajemen baru mulai melakukan langkah-langkah pemulihan dengan melakukan audit menyeluruh atas laporan keuangan sebelumnya. Membenahi sistem akuntansi dan tata kelola perusahaan, berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan kepada publik. Pada tahun 2025, Fischery terus berupaya memulihkan reputasi dengan berkolaborasi bersama regulator dan pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya analisis rasio keuangan untuk kasus Fischery. Analisis rasio keuangan berikut dilakukan untuk mendeteksi indikasi kecurangan dalam laporan keuangan Fischery. Data yang digunakan didasarkan pada laporan internal, yaitu pendapatan sebenarnya sebesar 2,6 triliun rupiah dibandingkan dengan laporan eksternal yang dilaporkan, yaitu pendapatan sebesar 12,3 triliun rupiah. Days Sales in Receivables Index. Data yaitu pada tahun sekarang 2024, piutang usaha atau laporan eksternal meningkat signifikan hingga 4 triliun dengan pendapatan 12,3 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, piutang usaha 500 miliar rupiah dengan pendapatan 2,6 triliun rupiah. Perhitungannya sama dengan 4/12,3 dibagi 0,5 per 2,6 sama dengan 0,325 dibagi 0,192 sama dengan 1,69. Interpretasi. Days Sales in Receivable Index lebih besar dari 1 menunjukkan adanya peningkatan piutang yang tidak wajar, kemungkinan akibat pengakuan pendapatan fiktif.
Asset Quality Index. Data tahun sebelumnya 2023 aset total sebesar 5 triliun rupiah, aset tetap sebesar 2 triliun rupiah, dan non-aset tetap sebesar 3 triliun rupiah. Tahun sekarang 2024 aset total sebesar 12 triliun rupiah, yaitu laporan eksternal, aset tetap 3 triliun rupiah, dan total non-aset tetap sebesar 9 triliun rupiah. Perhitungannya yaitu Asset Quality Index sama dengan 9/12 dibagi 3/5 sama dengan 0,75 dibagi 0,6 sama dengan 1,25. Interpretasi Asset Quality Index lebih besar dari 1 menunjukkan peningkatan aset non-produktif yang dapat disebabkan oleh kapitalisasi biaya yang tidak wajar. Total accruals to total asset. Data laba bersih atau laporan eksternal sebesar 1,5 triliun rupiah. Arus kas operasional 300 miliar rupiah. Total aset sebesar 12 triliun rupiah. Perhitungannya, total accruals to total asset sama dengan 1,5 dikurang 0,3 dibagi 12 sama dengan 1,2 dibagi 12 sama dengan 0,1. Interpretasi total accruals to total asset yang tinggi menunjukkan penggunaan akrual yang berlebihan, meskipun dalam kasus ini nilainya masih dalam ambang batas. Profit margin. Data laporan internal atau sebenarnya. Laba bersih sebesar 200 miliar rupiah, pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah. Laporan eksternal atau manipulatif, laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah, pendapatan sebesar 12,3 triliun rupiah. Perhitungannya. Laporan internal yaitu sebenarnya profit margin sama dengan 200 dibagi 2.600 dikali 100% sama dengan 7,69%. Laporan eksternal atau manipulatif yaitu profit margin sama dengan 1.500 dibagi 12.300 dikali 100% sama dengan 12,20%. Interpretasi. Laporan eksternal menunjukkan profit margin jauh lebih tinggi dari laporan internal, mengindikasikan manipulasi laba untuk menunjukkan efisiensi bisnis yang lebih baik. Return on investment. Data laporan internal laba bersih sebesar 200 miliar rupiah, total aset sebesar 5 triliun rupiah. Laporan eksternal laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah, total aset sebesar 12 triliun rupiah. Perhitungannya, laporan internal return on investment sama dengan 200 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 4%. Laporan eksternal return on investment sama dengan 1.500 dibagi 12.000 dikali 100% sama dengan 12,5%. Interpretasi. Return on investment yang dilaporkan dalam laporan eksternal menunjukkan kinerja investasi yang berlebihan. Perusahaan ingin menciptakan kesan bahwa aset yang dikelola menghasilkan laba lebih tinggi dari kenyataan. Return on equity. Data laporan internal laba bersih sebesar 200 miliar rupiah, ekuitas sebesar 3 triliun rupiah. Laporan eksternal laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah, ekuitas sebesar 6 triliun rupiah. Perhitungannya. Laporan internal return on equity sama dengan 200 dibagi 3.000 dikali 100% sama dengan 6,67%. Laporan eksternal return on equity sama dengan 1.500 dibagi 6.000
dikali 100% sama dengan 25%. Interpretasi return on equity dalam laporan eksternal menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk pemegang saham yang terlalu tinggi. Hal ini didorong oleh manipulasi laba bersih. Tindakan hukum dan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, manajemen lama dapat dikenakan sanksi atau tuntutan pidana. Investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap manajemen lama. Perusahaan harus menyiapkan skema pengembalian dana atau kompensasi saham bagi investor terdampak. Jika terbukti ada penggelapan dana, aset pribadi CEO dan CFO dapat disita untuk menutupi kerugian. CEO, CFO, dan eksekutif yang terlibat dipecat dan digantikan dengan tim manajemen baru yang lebih kredibel. Dewan Komisaris menunjuk Komite Audit Independen untuk meningkatkan transparansi keuangan. Perusahaan menunjuk auditor eksternal seperti PwC atau KPMG untuk melakukan audit forensik. Hasil audit diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi. Membentuk tim pengawas keuangan internal dan meningkatkan sistem pelaporan keuangan. Menerapkan whistleblowing sistem untuk mencegah manipulasi di masa depan. E-Fishery menerbitkan ulang laporan keuangan dengan angka yang telah dikoreksi. Manajemen baru memastikan tidak ada lagi manipulasi dalam laporan keuangan. Negosiasi ulang dengan investor dan pemberi pinjaman untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Fokus pada peningkatan arus kas operasional untuk menyeimbangkan kembali keuangan perusahaan. Kampanye komunikasi terbuka dengan publik dan investor untuk membangun kembali kepercayaan. Berkolaborasi dengan regulator untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kesimpulan dari studi kasus yaitu: pertama, kasus manipulasi laporan keuangan E-Fishery menjadi contoh nyata bahwa startup dapat tergoda untuk memalsukan kinerja keuangan guna meningkatkan valuasi dan menarik investasi. Namun, tindakan ini memiliki konsekuensi serius, termasuk kehilangan kepercayaan pasar, sanksi hukum, dan krisis keuangan internal. Kedua, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan hukum, restrukturisasi internal, dan pemulihan keuangan. Dengan langkah-langkah transparan dan tata kelola yang lebih baik, E-Fishery masih memiliki peluang untuk bangkit dan kembali menjadi perusahaan agritech yang terpercaya di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi dari saya mengenai analisis rasio keuangan sebagai detektor kecurangan, studi kasus manipulasi laporan keuangan E-Fishery. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.